Apa itu hijrah maknawiyah? Hijrah maknawiyah adalah bukan perubahan tempat, tapi perubahan mindset. Tempat jangan dihukum, tapi orangnya aja dirombak pola pikirnya. Jangan tempatnya. Kalau pindah tempat doang, apa manfaatnya? Harus dilihat asas pindah tempat. Ini hijrah, namanya hijrah maknawiyah. Dan ini nih, saudara, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahahu Allah taala anhu. Hakikat hijrah yaitu orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini namanya hijrah maknawiyah. Tadinya dia enggak ngaji jadi ngaji, tadinya kurang mantap imannya menjadi mantap, tadinya enggak demen baca sholawat jadi demen, tadinya bengal jadi nurut, tadinya durhaka jadi bakti. Ini namanya hijrah maknawiyah, mindset, bukan badan, perubahan pola pikir. Nah, contoh yang diangkat oleh Nabi ini dari berbagai macam hijrah, hijrah yang mana? Pada kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ini hijrah mana ini? Maka hijrah makaniyah yang nomor 2, saudara. Ini contoh adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah ini, saudara, dari Mekah menuju Madinah semua digiring. Orang-orang silakan pindah ke Madinah. Inilah berbicara pengaruh niat nih. Sebelum ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat namanya Dhamurah, Sayyidina Dhamurah radhiyallahu taala an. Nanti ayatnya minta dibantu Ustaz Sardi. Takut saya salah nyebutin ayatnya. Bagian beliau yang hafal 30 juz. Jadi Dhamurah umurnya udah 90 tahun. Jalan udah dipapah. Ketika datang perintah hijrah ke Madinah, kata Dhamurah, saya hijrah ke Madinah. Kata anak-anaknya, gimana mau hijrah, lu sakit. Yang disuruh hijrah ke Madinah itu yang sehat. Oh, saya sehat. Kata dia, saya bisa. Andai saya harus kuli dipanggul, saya kuat bayar. Saya kudu hijrah ke Madinah. Jangan Anda sakit, udah setruk. Setruk bukan penyakit ringan, berat. Setruk aja udah berat, apalagi 5 truk. Benar nggak? Setruk. Ini Dhamurah, saudara. Beliau baru 7 kilo, ngap-ngapan, mati. Dari Mekah 7 kilo, pas di Tan'im, wafat. Inilah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bukan ma'amila. Nih, ribut itu sahabat dapat ganjaran hijrah enggak, wong belum nyampe Madinah, masih di Mekah 7 kilo di Tan'im. Tan'im itu dari pusat Masjidil Haram menuju Tan'im 7 kilo. Sampai itu mati dia. Maka Allah turunkan ayat, wa may yakhruj min baitihi
muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa man yakhruj min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya. Siapa ini orangnya? Dhamura. Kalau kita buka kitab Asbabun Nuzul, Dhamura keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasuli, hijrah menuju Madinah. Bukan Madinahnya karena Rasul mau ke Madinah, bukan Madinah mau ngapa-ngapain, makanya bukan famakanat hijratuhu ilal Madinah, bukan Madinahnya, ilallah wa rasulihi, yang Rasul mau ke Madinah nanti. Maka keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah wa rasuli, summa yudrikhul mautu, mati baru 7 kilo, masih di Mekah, di Tanim. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dapat ganjaran niat. Itulah yang disebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Dapat. Karena dia niatnya hijrah. Udah ngos-ngosan mati, belum apa-apa. Sedang Mekah ke Madinah 500 kilo, ini baru 7 kilo, mati. Dapat ganjaran muhajirin, orang yang hijrah, yang begitu besar nilainya di mata Allah. Semua pada keluar, sampai pada akhirnya di Mekah itu tinggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang. Udah nggak banyak. Abu Bakar waktu itu mau hijrah ke Madinah, kata Nabi, tunggu dulu. Abu Bakar tunggu dulu. Abu Bakar pengen banget nemenin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka ketika intimidasi sangat luar biasa kali itu, tepat malam Jumat tanggal 28 bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan rumahnya, yang mana Ali bin Abi Thalib supaya tidur di kasurnya Rasulullah. Ali, kasur saya kau tidurin, kau tidurin. Karena turun ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah seketika mereka mengadakan tipu daya kepada engkau. Rundingan 3 yang muncul. Liusbituka, penjarakan Muhammad. Ini sudah merajalela dakwahnya, penjara aja, repot kalau dia aja, kurungin, bikin pasal apa ke yang penting kudu penjara aja dah, begitu. Pasal nggak penting apa aja selipin situ. Ini nyengirnya saya bingung jadi ente. Ini nafsirin ayat lagi, begitu. Ente mau baperan orangnya, begitu. Gitu. Baperan itu barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Bagaimana itu? Saudara-saudara sekalian, liusbituka, Nabi penjara aja Muhammad, begitu. Au yaqtuluka, atau mampusin hilang jejaknya, matiin aja. Au yukhrijuk, atau usir dia dari kita punya negeri. Jangan sampai injek kita punya kampung dia. Rundingan itu turun ayat, Nabi faham, wah ini sudah tidak terkendali, membabi buta. Maka malam itu Rasulullah SAW sorenya mendatangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, sudah waktunya perintah hijrah datang.
siapa yang menemani wahai Rasulullah? Kata Nabi, kau ya Abu Bakar. Girangnya setengah mati. Abu Bakar ini sahabat yang luar biasa, dan kesahabatan yang tidak bisa dihitung nih nilainya. Kafir hukumnya orang yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar Siddiq. Quran bilang idh qala li sahibihi, ini sahabat namanya. Quran bilang Abu Bakar, saya mau dongeng sedikit Abu Bakar. Ini diajak hijrah ke Madinah. Saya mau dongeng nih hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah sebagai murid dan guru. Begini saudara, Abu Bakar tokonya laris, ratusan tokonya. Bahasa Pondok Kacang Timurnya tanahnya belak-belakan. Kambing yang ditanya ribuan. Lagi maju-majunya usaha. Itu Abu Bakar. Datang perintah hijrah ke Madinah, nemenin Rasulullah. Ditinggalin tuh semuanya. Mau toko terserah, mau tanah belak-belakan ambil. Tuh Abu Bakar. Ambil terserah. Buat apa tinggal di negeri yang mana tidak ada Rasulullah? Rugi saya kalau nggak ada Rasulullah. Mendingan kehilangan dunia dan segalanya bila tidak bersama Rasulullah. Oh no, Abu Bakar saudara. Kayak begitu. Enggak kayak kita nih, guru. Kata guru, "Bang, iya, lagi di mana rumah? Bisa ke rumah." Guru hujan gitu. Coba gitu, hujan doang tuh. Hujan, ada aja alasannya. Ini Abu Bakar toko lagi laris-larisnya. Coba kita bayangin kita jadi Abu Bakar dari sekarang nih. Toko kita lagi laris tuh sepondok kacang. Kontrakan kita rame. Kambing banyak, lagi maju dagang. Diajak pergi, ditinggalin semuanya kagak bawa apa-apa. Coba kalau kita di posisi itu saudara, bisa jadi kita gagal jadi muslim. Benar-benar. Kalau kita jadi Abu Bakar, gagal jadi muslim. Kata kita, sayang mana ya Allah, dagangan masih bagus banget ini, ditinggal-tinggal. Begitu kita. Abu Bakar enggak ada. Buat apa tinggal di daerah yang kagak ada cahaya? Cahayanya pindah ke Madinah, buat apa tinggal? Enggak penting harta. Bila kehilangan harta besok lusa bisa ada. Bila kehilangan Rasulullah rugi abadal abidin. Ini Abu Bakar. Siap ya Rasulullah. Kapan? Diatur nanti malam. Ntar saya datang ke rumah ente. Kata Nabi, anakmu dua, ada Asma, ada Aisyah. Maka kemudian itu kata Abu Bakar, pakai apa? Ini ada unta. Itulah namanya unta quswa. Mahal unta. Dikasih Rasulullah, Muhammad, ya Rasulullah, ini unta buat kau. Kata Nabi, nggak mau saya. Dikasih nggak mau. Saya maunya beli. Beli. Jangan. Beli. Berapa yang dia mau jual saya bayar. Tuh Rasulullah. Bayar. Nggak mau. Bayar. Begitu. Saya contoh nih pada bagian ini bisa sampai nama Bang Haji kita ini. Nggak mau, gratis, bayar gampang kalau mau sedekah. Kata Bang Haji Farudin kan begitu ya, bangun pesantren ya. Begitu. Emang begitu ajarannya. Kita nggak mau nyari gratisan. Bayar. Urusan dia sedekah urusan lain. Kita harus ada yang tiqat begitu. Rasulullah bayar. Abu Bakar bingung. Mau masalahnya murid mau jual ke guru. Dikasih gratis nggak mau. Akhirnya modalnya aja. Modalnya. Itulah unta quswa. Dah dua. Nabi pulang. Kira-kira jam 3. Nabi keluar dari rumah. Baca surat Yasin. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Pakai pasir segenggam. Sekeliling rumah Nabi udah dikelilingin musuh-musuh Quraisy dengan lengkap dengan senjata yang luar biasa. Baca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Lemparin
kesirap semuanya, pada ngantuk orang, terjaga-jaga tuh, nguap pada. Tidur, Nabi keluar dari rumahnya, datangin rumah Abu Bakar. Saya potong dulu ini cerita biar enak. Hebatnya orang kafir Quraisy itu saudara, walaupun jahat tapi dia orangnya bijak. Inilah kehebatan orang Arab. Kan yang tidur Imam Ali, saya mau singkat subuh dulu saya potong. Kan yang tidur di kasurnya Nabi Ali, suruh tidur. Itu pagi ngelihat pintu rumah Nabi terbuka, dilihat, diintip lagi dari biliknya, ada yang tidur, nggak mungkin. Akhirnya didobrak, ada yang bilang Muhammad udah pergi, nggak ada, masa itu yang tidur, intip aja. Maka diintip, dibuka tuh, Ali, Muhammad mana? Tahu. Kalau kita nih kurang ajar, lu ngibulin juga, gua bunuh juga. Orang Arab enggak. Karena Ali tidak salah, yang dicari sasarannya. Tuh hebatnya orang Arab. Ali kan enggak salah di mata kafir Quraisy, yang salah Nabi dianggapnya. Maka Ali enggak diapa-apain. Kalau kita kudu kena, begitu. Dalam pola penangkapan PKI itu begitu. Ketika Aha Nasution, Abdul Haris Nasution, itu orang Mandailing Natal dia. Begitu, Sumatera Utara dekat dengan barat, perbatasan Pasaman tuh. Dari Kota Nopan namanya, Abdul Haris Nasution. Itu enggak dapat lolos, anaknya kudu kena. Namanya Ade Irma. Emang begitu. Kalau orang Arab enggak. Ini ya udah jadi tumbal, enggak mau. Karena dia enggak salah, bukan sasarannya. Itu kenapa Sayyidina Ali lolos. Kenapa Sayyidina Ali dilarang oleh Nabi ikut hijrah? Karena ada barang titipan-titipan nama Rasulullah yang belum dikasihkan. Karena Nabi ini amanah, gelarnya Al-Amin. Banyak titipan, Ali suruh nganter-nganterin. Makanya Ali belakangan membawa perempuan-perempuan. Nabi keluar, kedatang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Malam itu Ibnu Fuhairah, khadimnya Abu Bakar, sama anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar, itu Muhammad bin Abu Bakar, itu giring kambing malam-malam. Jadi Nabi itu dari rumahnya, Madinah itu di arah utara, Nabi itu perginya ke selatan. Tuh hebatnya Nabi, politiknya. Kita mau ke Banten, larinya ke sono, ke Kebayoran, kan nggak nemu. Emang begitu tuh taktiknya Nabi, begitu. Jadi larinya ke selatan, arah Yaman. Itulah Gua Sur namanya. Gua Sur tuh ke selatan, bukan jalur menuju Madinah, nggak ada. Larinya ke selatan, naik ke Gua Sur, giring kambing. Supaya apa? Menghilangkan jejak kaki dari pasir. Kan ketutup sama kaki kambing. Tapi hebatnya orang Arab, bisa keendus bekas tapak kaki. Itu penciuman orang Arab. Makanya masakan yang paling nikmat enggak ada lagi masakan Arab. Bumbunya kental, bumbunya jauh, gitu, kental banget. Dan itu dinilai oleh agama. Daya hidungnya ini tajam. Orang Arab itu. Jadi bekas tapak kaki doang yang udah ketutup sama kambing masih tahu ini ada bekas kaki Muhammad. Padahal udah cak-cakan, kebaca. Tuh hebatnya orang Arab. Malam itu Nabi pergi ke Gua Sur, tanggal 28 bulan Safar. Nabi ada di situ. Maka tiap hari dikirimi makannya oleh Siti Asma, anaknya Abu Bakar, yang makamnya samping Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi maksudnya Syekh Nawawi sampingnya beliau, kan beliau duluan wafatnya di Mekah. Begitu. Maka di Gua Sur lah 3 hari. Saya tidak ceritakan tuh 3 hari di Gua Sur. Nabi tiap hari dapat berita, informasi masuk ke Nabi. Jadi ditunggu, udah ketahuan, nggak ketemu,
di pos-pos perbatasan. Maka siang 28, 29, 30 Safar, tepat 1 Rabiul Awal, Nabi tinggalin kota Mekah lewat Hazwaroh, lebih tinggi dia, Ka'bah kelihatan. Disinilah namanya nasionalisme. Imamul Bukhari tulis dalam Sahihul Bukhari, kata Nabi, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah, wa innaki la ahabbu ardillah ilallah, wa inni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Nabi Mekah, diajak ngomong sama Nabi, bukan orang Mekah. Mekah, kau ini bumi yang paling terbaiknya bumi sejagat raya di mata Allah. Engkau ini bumi yang paling dicintai oleh Allah sejagat raya, dan aku cinta kepadamu. Namanya nasionalisme. Tanah tumpah darah itu harus cinta. Dari sini orang mengembangkan tentang apa itu nasionalisme. Hadis ini, tapi kita bukan kajian hadis ini, kita hadis hijrah masalahnya. Kemudian itu saudara, kata Nabi, andai bangsamu Mekah tidak ngusir aku, saya pengen ada di Mekah sampai akhir hayat saya. Tapi apa daya, saya tinggalin. Goodbye Mekah. Pergi Nabi, ditemani oleh non muslim, hafal perjalanan. Enggak apa-apa bergaul dengan non muslim, boleh-boleh, karena perjalanan doang, bukan urusan bernegara, urusan perjalanan. Pilot non muslim enggak apa-apa, yang penting tahu jalan, enggak apa-apa. Namanya Abdullah bin Uraiqib. Ini orang tahu jalan-jalan tikus menuju Madinah supaya tidak pernah dilalui oleh orang, jalan tikus. Maka kemudian Nabi berangkat ninggalin Mekah tepat 1 Rabiul Awal, nyampe Madinah hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Itulah hari tonggak sejarah hijrah, 8 Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, kenapa peringatan hijriah di Muharram ini pada bagian lain? Sebab kalau diterangin panjang lagi. Faman kanat hijratuhu, nggak kemari-mari nanti. Saya pada bukan bagian itu. Tanggal 8 Rabiul Awal, 4 harilah Nabi ada di situ. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat Nabi menuju jalan di Bani Salamah. Maka ada masjid di Madinah, jangan nggak injak tuh, 30 masjid bersejarah. Pertama yang dibangun Masjid Kubah, kemudian ada namanya sekarang tuh Masjid Jumu'ah di Madinah, 30 masjid bersejarah. Salah satunya Masjid Jumu'ah. Tanya sama yang umrah-umrah tuh, udah pernah ke situ belum? Belum, baru dengar lagi namanya Masjid Jumu'ah, 30 tempat. Itulah Nabi sholat Jum'ah di situ sebelum nyampe di Madinah yang sekarang ini Rasulullah ada dikebumikan. Begitu saudara. Maka inilah hijrahnya Rasulullah dari Darul Kufri ke Darul Islam. Lewat mana Nabi? Ke Madinahnya. Ada daerah, kalau bahasa orang Betawi, tempat jin buang anak. Begitu. Tempat jin buang anak tuh daerah yang jauh banget, orang aja uga injek, kan begitu maksudnya. Begitu, itu begitu jauh bahasa kita. Namanya Saniyatul Wada. Jadi daerah itu udah terkenal banget dah, jarang orang berani lewat situ. Jangankan malam, siang pala ama badan misah. Bener-bener orang tuh kalau lewat situ udah ya keluar enggak ada nyawanya, gorok. Daerah banyak penyamun, namanya Saniyatul Wada. Enggak kepikiran para sahabat Nabi lewat situ, enggak ada, karena daerah itu serem. Kalau dulu itu di Tegal di Jawa namanya Alas Roban,
Itu serem. Banyak bajing loncat di Lampung begitu. Itu kayak begitu. Jadi sahabat yang di depan, sahabat-sahabat besar nunggu kedatangan Rasulullah di Madinah, udah pada nyambut. Di depan, barisan depan laki-laki dewasa, barisan tengah bocah-bocah, remaja-remaja, pada nyambut kedatangan Rasulullah. Belakang ekornya nih nguler, kata kita orang. Nguler tuh panjang banget mau nyambut Rasulullah tuh. Paling belakangnya namanya Saniyatul Wada, bagian perempuan. Bagian perempuan tuh di situ. Karena enggak mungkin dari situ mau masuk Madinah. Tapi yang pertama kali nyambut Nabi adalah perempuan dengan bahasa Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang Nabi Muhammad yang bak purnama dari daerah Saniyatul Wada. Perempuan dulu. Wajib syukur alaina mada'a lillahi da'i. Ini begitu saudara. Bacaannya itu disambut pada sorak-sorai, pada menyambut kedatangan Rasulullah, kecuali sahabat-sahabat yang kerja jadi karyawan, nggak mungkin dia jaga, termasuk Uqbah bin Amir al-Juhani nggak ikut kalau itu, karena dia gembala kambing sebagai karyawan, nggak ikut nyambut, kan nggak dapat izin dari bosnya, dari pimpinan perusahaan. Nabi nyampe Madinah. Ini namanya hijrah, dan ini nih hijrah menuju ke Madinah ini, saudara, niatnya diingetin nama Nabi. Sebab ada orang namanya Yahudi. Udah dah. Ada orang Yahudi punya cewek Muslim, namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Non Muslim, Muslim Ummu Qais. Tapi cowoknya Yahudi. Cowoknya ngajak nikah, begitu, nggak mau. Kata Ummu Qais, kalau kau mau nikah dengan saya serius, kau hijrah bareng sama saya ke Madinah. Mana Madinah lagi tempat jin buang anak. Ini akhirnya dia karena demen tuh sama cewek, hijrah juga ke Madinah demi mendapatkan perempuan cantik namanya Ummu Qais. Ini orang dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Makanya ada di bawahnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila mahajara ilaihi. Bila hijrahnya karena perempuan, Ummu Qais, tapi al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang direken adalah umumnya sebuah kata-kata, bukan latar belakang terjadinya sebuah hadis. Tapi ini latar belakang munculnya daripada hadis ini karena muhajir Ummu Qais. Inilah hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah. Menuju Madinah. Inilah diantara makna faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini hijrah makaniyah, hijrah tempat. Namun pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah datang ke Mekah bersama pasukan yang sangat luar biasa. Ke Mekah ratusan ribu, pada gentar orang Mekah. Dianggap Nabi Muhammad mau balas dendam datang ke Mekah dengan pasukan yang banyak. Tahun 8 Hijriah datang ke Mekah. Kemudian itu pas datang ke Mekah dari jalur namanya di Masjidil Haram namanya Babul Fatah. Ada Babul Fatah, itu masuknya Nabi waktu tahun 8 Hijriah. Dari situ namanya Babul Fatah. Ada Fatah Gate, itu tulisannya itu ada itu Babul Fatah.
Maka Nabi datang ke Mekah. Kata Nabi, dipikir Nabi mau nyerbu, enggak. Nabi cuma menghancurin berhala, selamat semuanya, enggak ada pertumpahan darah, enggak ada. Antum tulaqa, Anda bebas semuanya. Siapa yang mau Islam, Islam. Itu Nabi. Sampai Nabi bilang, Abu Sufyan yang luar biasa kejamnya kala itu, masuk rumah Abu Sufyan selamat, enggak usah. Itulah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath tahun 8 Hijriah. Sahabat Ansor mulai gusar, jangan-jangan Nabi mau pulang kampung lagi, balik lagi nih ke kampung, mau ke Mekah lagi. Karena dulu Nabi bilang, kalau nggak karena diusir saya nggak bakal pergi. Kata Nabi, jangan takut, saya bersama kalian sampai akhir hayat. Wafatlah Nabi di Madinah, balik begitu. Ini famangkanat hijratuhu hijrah. Maka kemudian itu pas tahun 8 Hijriah Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah tempat sesudah penaklukan kota Mekah. Udah yang tinggal di Mekah, Mekah aman, nggak perlu ke Madinah lagi. Mau ngapain? Sama Islam sudah menyebar, semuanya aman, udah di Mekah aja. Begitu. Jadi ketika hijrah sudah tidak ada, maka kemudian itu apakah hijrah ini terus ada? Nah ini nanti kita ngaji mendatang saja. Segini dulu dah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.